Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Alhamdulillah, semoga kalian baik-baik saja. Sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu. Nama Ibu Vina Wahdatana, tapi kalian bisa memanggil Ibu dengan nama Ibu Vina. Sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang memimpin. Oke, berdoa dimulai. Baik, selesai. Untuk absennya, silakan kalian absen di kolom komentar ya sebagai tanda kehadiran kalian. Baik, di sini Ibu akan menerangkan tema untuk hari ini yaitu hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Dan judulnya yang akan kita bahas yaitu bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan serta kegunaannya. Dibuka dulu bukunya, disimak dengan seksama karena di akhir pembelajaran akan ada soal untuk dikerjakan. Selamat menyimak anak-anak. Setiap makhluk mempunyai bagian-bagian. Hewan memiliki bagian-bagian, dan tumbuhan memiliki bagian-bagian. Yang Ibu bahas yang pertama yaitu bagian-bagian utama tubuh hewan serta kegunaannya. Yang pertama yaitu bangsa serangga. Bisa kita lihat contohnya yaitu kupu-kupu dan kecoa. Kupu-kupu termasuk golongan serangga. Contoh golongan serangga ada semut, belalang, kecoa, dan lebah. Jenis serangga mempunyai 6 kaki. Yang kedua yaitu ikan. Ikan adalah binatang di air, berjalan dengan sirip dan ekor. Sirip untuk berjalan, sedangkan ekor untuk berbelok. Ikan ada yang bersisik, contohnya seperti ikan gurame, dan ada yang tidak bersisik, contohnya seperti ikan lele. Selanjutnya, bangsa ular. Ular berbentuk memanjang. Ular tidak mempunyai kaki. Ular bergerak dengan perut. Ular termasuk binatang berbahaya karena kalau menggigit itu beracun. Racun keluar melalui taring gigi ular. Selanjutnya, bangsa burung. Di lingkungan kita banyak hewan, salah satunya adalah bangsa burung. Contohnya seperti ayam, merpati, dan angsa. Setiap burung mempunyai kaki, sayap, dan paruh. Kaki berguna untuk berjalan, sayap berguna untuk terbang, paruh berguna untuk mematuk. Dan burung mempunyai ekor. Ekor berguna untuk membantunya ketika terbang. Selanjutnya yaitu sapi, kambing, gajah, dan unta. Di gambar terlihat sapi betina dan kambing betina. Sapi mempunyai bagian tubuh khusus. Tubuh khusus yaitu puting susu di perutnya. Puting susu pada hewan betina untuk menyusui anaknya. Tubuh hewan diselimuti rambut atau bulu untuk melindungi tubuhnya. Susu sapi dan kambing juga dapat kita minum supaya tubuh kita sehat. Sapi dan kambing mempunyai tanduk. Tanduk untuk melindungi dirinya ketika dalam bahaya. Kambing dan sapi memiliki kaki 4. Kaki digunakan untuk berjalan. Selanjutnya yaitu gajah. Gajah binatang yang amat sangat besar. Hidungnya panjang, telinganya lebar. Gajah sangat besar. Sesuai ukuran tubuhnya, fungsi kaki gajah untuk berjalan. Dan yang terakhir yaitu unta. Unta binatang yang tinggi dan besar. Lehernya yang panjang, kakinya yang panjang. Unta berjalan dengan menggunakan kaki. Tumbuh-tumbuhan termasuk makhluk hidup. Tumbuh-tumbuhan juga memerlukan makan. Tumbuh-tumbuhan terdiri atas akar, batang, dan daun. Tumbuhan di sekitar kita berbeda-beda. Ada yang dapat tumbuh besar, ada yang tidak dapat tumbuh besar. Ada yang dapat berbuah dan ada yang tidak dapat berbuah. Tumbuhan yang dapat berbuah seperti mangga, jambu, durian, dan pohon apel. Sedangkan tumbuhan yang tidak berbuah tetapi berbiji yaitu padi, jagung, dan kacang.
Akar adalah bagian utama tumbuhan. Akar terletak paling bawah. Akar dalam tanah. Akar berfungsi menyerap air. Akar dari dalam tanah. Di atas akar ada batang. Ada batang yang tidak bercabang, misalnya seperti batang jagung, batang pepaya, batang pisang, dan batang kelapa. Ada batang yang bercabang, misalnya dari pohon mangga, jambu, jeruk, dan rambutan. Tumbuhan memiliki daun. Pada umumnya, daun tumbuhan berwarna hijau. Daun berguna untuk memasak makanan. Bentuk daun bermacam-macam. Ada yang menyirip dan ada juga yang menjari. Pohon mangga, bagian utama pohon mangga adalah akar, batang, dan daun. Batang pohon mangga bercabang-cabang. Pada cabang terdapat daun, ujung cabang akan muncul bunga dan kemudian menjadi buah. Pohon kelapa. Bagian utama pohon kelapa adalah akar, batang, dan daun. Akar berada di dalam tanah, batang pohon kelapa tidak bercabang, tangkai daun kelapa menempel pada batang. Pohon pisang. Bagian utama pohon pisang adalah akar, batang, dan daun. Akar berada di dalam tanah, batang pisang tidak bercabang. Batang pisang yang berlapis-lapis ini disebut pelepah. Oke, pembahasan tadi Ibu rasa sudah paham ya. Sesuai apa yang Ibu katakan tadi, bahwa sekarang waktunya untuk mengerjakan soal. Tulis soal dan jawabannya di buku tulis. Selamat mengerjakan. Baik, untuk pembelajaran kali ini semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan dan apa yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Ibu tutup pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.